Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim dunia, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi Kabupaten Sintang. Salam Trigona, salam Kelulut, salam Galo-Galo, salam Linot, ya dimanapun teman-teman berada. Jadi saya pada hari ini membuat mungkin video atau permintaan dari teman atau saudara saya yang ada di Skadau. Jadi oke, salam untuk teman yang mencoba ingin belajar beternak kelulut. Ya, pertanyaan kemarin itu adalah buatkan video yang dari nol. Jadi begini, jadi kalau menurut saya, jadi kita tidak perlu mempersiapkan yang lebih mungkin mendetail. Jadi cukup siapkan saja koloninya atau log-log koloninya. Jadi kalau masalah makanan, bahwa kelulut selalu mencari makan sendiri dengan alam. Jadi kita untuk di Kalimantan, apalagi di Skadau itu memiliki alam atau hutan atau semak lah ya, kalau bahasa Belukar itu yang memiliki bunga. Jadi kelulut ini lebih suka sebenarnya dengan hutan, karena kalau dulunya kan kita tidak pernah mungkin menanam bunga atau apa. Ya kebetulan di sini ada, mungkin lebih dominan kita adalah akasia magium, kemudian karet. Jadi terus kayu hutan ya lumayan. Posisi mungkin saat ini juga ada yang ya musim-musim durian kan. Jadi kemudian yang sifatnya damar juga ada, kita kayu-kayu mabang, jenis mabang masih ada. Yang banyak sih ya memang akasia sama karet. Jadi kita tidak perlu takut. Hanya mungkin untuk tambahan begini, perlu kita tanam di lingkungan kita itu bunga hanya untuk mengantisipasi kelulut itu pada saat hujan dia tidak bisa keluar terlalu jauh. Jadi ada kemungkinan dia akan mati terkena air atau angin. Nah itu saja. Jadi saran saya untuk teman yang di Skadau, mungkin kita tidak perlulah harus mempersiapkan yang lebih seperti apa. Ya penting siapkan saja koloni. Saya yakin kalau di Skadau itu mungkin koloni lebih masih enak untuk mencarinya. Nah mungkin yang perlu dipersiapkan atau mungkin hanya sekedar tambahan bunga yang dimaksud adalah seperti AMP. AMP ini boleh ditanam nih. Nah ini asli bunga kelulut. Nah kita lihat kelulut lagi mencari nektar. Ini mudah. Ini bisa ditanam dengan biji. Ya lebih mudah ya dengan biji, cuma prosesnya mungkin butuh waktu. Direndam dulu bijinya, kemudian 1 malam, besoknya baru kita masuk polybag. Jadi di rumah kelulut kita terdapat 3 jenis warna bunga AMP, air mata pengantin. Jadi warna pink, kemudian yang campuran, ya, ini campuran merah dan pink, ya merah dan pink. Jadi nah ada juga yang putih. Nah ini, mungkin bisa dilihat sendiri bahwa memang luar biasa bunga ini adalah bunga kelulut lah kalau bahasa. Ya kalau ini mungkin boleh menjadi salah satu bunga yang mungkin saya bisa kasih masukan untuk teman yang beternak. Ya mungkin ini, dan ini nanamnya juga lebih mudah, perawatan tidak terlalu sulit. Jadi tinggal rajin kita perhatikan, kemudian pupuknya ya udah
lebih mudah. Kemudian santos, ya ini kebetulan, tapi kalau memang berminat ya silakan tanam santos. Saya di sini hanya menanam mungkin 4 santos, kemudian bunga-bunga lain, bunga kertas boleh ditanam. Nah ini santos, ini juga disukai, lebah kelulut. Ini juga nektarnya luar biasa. Jadi ini santos, lemon yang berwarna merah, kemudian yang berwarna kuning. Jadi kita sengaja buat seperti ini, jadi nanti bunga AMP ini akan merambat kemana-mana, karena ini adalah bunga yang sifatnya merambat. Nah ini baru mulai belajar berbunga, santos juga. Kemudian bunga ini ya, saya kurang paham ini namanya bunga apa, jadi mungkin teman-teman, saya rasa mungkin di lokasi teman-teman di Skadau mungkin banyak lah bunga ini. Ya, mungkin ini yang bisa kita persiapkan. Kemudian bunga Yolanda boleh, atau bunga pukul 9. Nah itu juga disukai, tapi memang tidak terlalu disukai. Nah, bunga Yolanda, koloni baru dapat. Kemudian jenis bunga apa nih, kalau ekor apa sih namanya ini berwarna merah juga, cantik juga nih. Nah ini mungkin teman-teman ada, silahkan tanam. Saya juga nanam nih, hanya untuk persiapan tambahan, tapi lebih dominan memang karet dan akasia manggium di lokasi kita. Bunga Yolanda, atau lebih bagus memang nanam buah. Cuman kan kalau kita menanam buah itu untuk proses bunga cukup lama, butuh waktu yang lama. Kalau bunga AMP, bunga Yolanda, atau bunga-bunga yang tadi, itu prosesnya mudah, jadi tidak terlalu lama dia udah berbunga. Kemudian kita lebih cepat mempersiapkan pakannya saat musim hujan saja. Kalau musim mungkin tidak hujan, ya dia akan terbang jauh. Ya kurang lebih mungkin jarak tempuh atau jarak terbangnya kelulut ini kurang lebih sekitar 1 kilo sampai 2 kilometer jarak tempuh. Ya ini juga belum dapat dipastikan karena belum ada penemuan ilmiah berapa jarak terbang pasti pasnya itu. Nah ini juga AMP kita, memang bunga ini adalah bunga khusus lebah. Jadi kelulut luar biasa, mungkin cari madu atau bee pollen, lah itu dia mengambil bee pollen. Jadi luar biasa. Ya, kalau bagi teman yang di Skadau mungkin berminat untuk kita untuk bunga AMP-nya, silakan datang ke Sintang, atau kebetulan turut boleh sekedar mampir. Alamat kita di Jalan Kelam Aksaya 1 nomor 15B, atau hubungi nomor WA saya 0896 89 52 5934. Jadi kita bisa siapkan. Ya kalau kebetulan mungkin turun ke Sintang, atau mungkin di Skadau ada, ya mungkin lebih baik cari di Skadau. Kalau betul datang Sintang, ya kita mungkin bisa bawa biji, lebih mudah bawa biji. Nah ini adalah bunga Yolanda yang saya maksud. Nah ini bunga Yolanda. Nah ini juga disukai, tapi tidak terlalu, artinya ada lebah-lebah tertentu yang berminat dengan bunga ini. Kami sengaja, dan ini lebih mudah nanamnya. Begitu kita potong, kita letakkan di tanah aja udah hidup ya. Hanya kelemahan bunga ini, dia tidak mekar sampai sore. Jadi nanti jam 9, jam 10 dia udah kuncup. Ini dia udah mulai kuncup. Nah, jenis tanaman buah-buahan boleh kita tanam. Nah, kemudian yang mungkin nanti juga harus dipersiapkan ini
di lokasi-lokasi kelulut apabila sudah mungkin mulai banyak, mungkin 5 atau 10 log, wajib ya, tidak juga wajib sebenarnya, tapi alangkah baiknya menyiapkan jebakan-jebakan. Jadi artinya kita siapkan di lokasi jebakan. Karena kenapa? Kalau seandainya kelulut itu pecah koloni secara alami, kita sudah menyiapkan tempatnya. Ini contoh salah satu. Jadi saya letakkan di atas atau di batang pohon karet. Nah itu juga. Jadi ini juga. Nah jadi setiap, ya tidak setiap pohon karet sih, setiap sudut-sudut di mana. Nah ini, kemudian yang sana itu juga wajib kita siapkan. Karena untuk menjaga, kalau seandainya pecah koloni, kelulut tidak jauh lari ke hutan, mungkin lebih susah kita mencarinya. Ya kebetulan kita di sini setelah kita siapkan, memang hampir semua pecah koloni secara alami itu dia pindah ke tempat lokasi atau tempat yang kita siapkan. Jadi kita mendapat koloni dengan cuma-cuma. Jadi tidak mencari. Nah ini contoh salah satu. Ini juga penghuninya sudah ada. Ini juga hasil pecah koloni secara alami, juga sudah ada penghuninya. Jadi apalagi kalau sudah banyak. Jadi saya hampir setiap pojok atau setiap pohon-pohon yang saya anggap mungkin strategis untuk nah ini adalah bunga Yolanda berwarna putih. Yang warnanya tadi kuning. Jadi bunga Yolanda kita ada dua jenis, putih dan kuning. Nah ini juga jebakan. Nah ini jebakan ini sekarang yang masuk adalah lepisep. Ini sepertinya pendatang, nggak tahu dari mana ya. Karena di lokasi peternakan kita tidak, kita budidaya lepisep atau pusko. Nih kebetulan mereka datang, ya kita siapkan tempatnya. Kebetulan mereka juga mau pindah. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan bagi teman pemula. Pertama, jangan pernah takut untuk mencoba. Dan jangan pernah takut untuk gagal, karena keberhasilan Anda itu akan melewati hal tersebut. Ya, yang penting intinya berminat, niat, cari koloninya, kemudian pasang, letakkan tempat yang teduh. Alhamdulillah, insya Allah dia akan berkembang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.